Tiap hari pamer OOTD, ngopi culture, biar dibilang nyala abangku. Guys, let's be real. Validasi sosmed itu emang nyandu. Sampai gue jadi YouTuber buat validasi. Tapi bukan itu maksud gue. Tuntutan eksistensi itu diem-diem ngerampok masa depan kita. Gue sering banget nih denger kata-kata ini. Kan masih muda, nikmatin lah. Atau self reward, kan udah kerja keras. Tapi masalahnya, duit self reward itu dari mana? Hasil kerja keras sendiri? Atau yang paling sering gue denger, pinjol. Hari ini gue punya kenyataan pahit yang bikin kuping gue panas. Tapi harus kita hadapin bareng-bareng. So let's dive in. Ini gokil sih. Nyumbang utang pinjol terbesar di Indonesia itu anak muda umur 19 sampai 34 tahun. Per Juli 2023, total beban masa depan Gen Z dan milenial itu sampai di angka 27,1 triliun. Teman-teman, itu lebih dari 54% hutang nasional. Dan yang paling bikin geleng-geleng, generasi kita adalah juara satu gagal bayar. Kredit macetnya tuh sudah sampai 782 miliar. Duit sebanyak itu sebenarnya dipakai buat apa sih? Buat kuliah lagi? Bikin usaha? Boro-boro. Lebih dari 50 sampai 65% dari pinjaman tadi dipakai murni buat tujuan konsumtif. Yes, buat beli gadget yang lagi hype, fashion viral, sampai nekat beli tiket konser demi satu postingan. I was there. Ini gue ketemu data BPS yang bener-bener bikin gue mikir ya guys. Karjimut, karyawan gaji imut. Gaji per bulan 2 juta, tapi utang pinjolnya bisa 2,5. Fix, ini bener-bener definisi besar pasak daripada tiang. Kerja bukan buat nabung, tapi buat bayar bunga dari barang yang sebenarnya nggak kita butuh banget. Terus pertanyaan gue, kenapa fenomena ini bisa meledak? Kenapa sih generasi kita tuh haus banget sama validasi? FOMO. Kita hidup di era fear of missing out. Takut dianggap nggak asik kalau nggak ngikutin tren. Dan aplikasi sekarang itu pinter-pinter banget. Mereka nggak bilang, yuk, enggak. Mereka bilang, beli sekarang, bayar nanti, bunga 0%. Sering banget kan, lihat iklan gitu? Mereka bikin utang itu seolah-olah sebagai hadiah. Lu ngerasa dapat kemudahan, tapi sebenarnya secara nggak sadar lu lagi diikat. OJK itu pernah nyindir kita loh. Zaman dulu orang nonton konser di YouTube aja tuh udah seneng. Tapi sekarang karena gengsi, ujung-ujungnya lari ke pay later. Guys, correct me if I'm wrong. Tapi pas euforia konsernya itu udah hilang, tagihannya masih 12 bulan lagi. Logikanya di mana? Akar masalah selanjutnya. Lu ngerasa hidup cuma sekali, jadi gua harus puas sekarang. Terus pas kepepet dan pinjol legal udah gak mau ngasih karena skor kredit lu busuk, akhirnya lu harus tutup mata, lari ke pinjol ilegal. Syaratnya gampang, modal KTP doang. Tapi harga yang lu harus bayar apa sebanding? Kalau data lu disebar, temen-temen lu, keluarga lu diteror debt collector. Dan yang lebih parah lagi, tren sekarang pinjol itu jadi pelarian buat yang kalah judi online atau slot. Lu pinjem buat balikin modal judi, tapi yang ada malah makin nyungsep. Guys, ini lingkaran setan. Ujungnya tuh cuma 2, depresi atau kriminalitas. Tapi pesan gua, tolonglah buka mata. Udah banyak buktinya. Ini bukan murni soal kurangnya edukasi, tapi mental kita yang gak sadar diri sama kemampuan finansial. Guys, stop flexing, start thinking. See you guys in the next video. Bye-bye.